Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala fali zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Alhamdulillah kaum muslimin, pada tanggal 12 Maret 2021 atau bertepatan pada tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah, kita hadir di Masjid Nabawi Jalan Mawar Padang Bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung dan besar yang hanya bisa diterima dengan akar pikiran. Pikiran kita tidak mampu menalar kehebatan daripada Isra Mi'raj dan keterbatasan kita. Keimanan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km itu adalah alamnya manusia. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu alamnya malaikat, manusia enggak akan bisa tampil ke situ. Dari Sidratul Muntaha ke Mustawa atau ke Arsh itu alamnya ketuhanan dan malaikat pun tidak bisa tampil ke situ. Kaum muslimin, jarak dari bumi ketika matahari menyinari bumi dengan kecepatan 300.000 km per detik itu ditempuh dalam 8 menit. Bintang yang paling besar, yang paling dekat sebelum langit pertama adalah jaraknya dari bumi 2 miliar tahun cahaya. Masya Allah, luar biasa. Akan tetapi peristiwa Isra Mi'raj tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah mau, apa yang tidak bisa? Adam yang tidak ada bapak, tidak ada ibu, Allah mau, Adam pun jadi. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya kepada orang Amerika yang memiliki NASA atau orang Rusia dan segala macam, apa sih motivasi mereka menjelajah ruang angkasa? Kalau mau jujur, mereka termotivasi dengan peristiwa Isra Mi'raj, dengan kecepatan buraq itu. Kalau kecepatan cahaya 300.000 km per detik, kalau kecepatan buraq jauh jutaan per detik, lebih daripada dahsyat yang ada saat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang beliau lihat? Yang beliau lihat adalah yang pertama adalah ketika orang yang memakan daging busuk, tapi daging yang baik tidak dimakan. Ketika itu Rasulullah bertanya, "Siapakah mereka itu ya Jibril?" Merekalah orang-orang yang suka berzina, yang telah dikasih Allah pasangan yang halal, akan tapi mereka mencari orang-orang yang haram. Inilah orang-orang yang sial. Lalu Rasulullah melihat lagi ada orang yang membawa beban yang sangat berat, tidak mampu dipikul lagi dan dipikul lagi. Siapakah itu wahai Jibril? Itulah mereka yang tamak akan rakus akan jabatan, tidak mampu mengembang jabatan, akan tetapi mereka sok-sokan. Terakhir apa? Mereka tamak akan jabatan itu. Lalu ada orang lagi ketika lihat Rasulullah ada yang memecahkan kepalanya sendiri. Wahai Jibril, siapakah yang mereka itu? Itulah umat Muhammad nanti, yang mereka yang meninggalkan salat, yang mereka dengan sengaja, yang Allah berikan rezeki, mereka meninggalkan salat. Perbedaan antar umat Islam dengan umat yang lain adalah salat. Kalau kita tidak mau salat, apa bedanya dengan orang-orang lain atau orang-orang kafir? Lalu Rasulullah melihat lagi ada orang yang panen dan hebat sekali memanen, terus memanen. Siapakah mereka ya Jibril?
merekalah umatmu ya Muhammad yang bersedekah, yang tidak bosan-bosannya memberi infak ketika hari Jumat. Ketika datang mereka tidak dengan tangan kosong. Ketika ada pantai asuhan, pembangunan masjid, mereka hadir di situ. Aku hadir wahai Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Tidak akan pernah bangkrut orang yang menyumbang kepada jalan Allah. Baru dia lagi, wahai Jibril, ada orang yang mandi di dalam air yang panas. Habis itu mereka bangkit, tubuh mereka hancur semua. Siapakah itu wahai Jibril? Itulah ya Muhammad, umatmu yang makan riba. Kaum muslimin, kita 350 tahun dijajah Belanda. 75 tahun kita merdeka. Tetapi kaum muslimin, permainan riba masih ada di negara kita. Kita pelan-pelan kita alihkan dari bank konvensional ke bank muamalat. Kenapa kita tidak bisa? Kalau kita bisa, kenapa kita harus menunda? Apa ini kita harus menunggu malaikat maut yang datang? Ini adalah permainan daripada riba kaum muslimin. Kita pelan-pelan, tidak bisa kita ingin cepat begitu saja. Karena begitu lama kita dijajah Belanda. Pelan-pelan ada niat baik untuk beralih ke bank yang namanya bank muamalat yang berbau syariah. Semua yang berbau syariah, insya Allah tidak akan pernah Allah merugikan. Tidak pernah dikecewakan orang-orang yang bersyariah kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kaum muslimin, Rasulullah melihat lagi ada orang yang bau wangi harumnya luar biasa. Siapakah mereka ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Jibril? Mereka lah ya Rasulullah. Ketika itu ada zaman Fir'aun, orang yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tidak mau mengaku Fir'aun sebagai Tuhan, akan tapi direbus oleh Fir'aun. Ini menandakan apa? Beliau itu luar biasa akidahnya. Masya Allah. Masyidah luar biasa. Bagaimana kita hari ini? Kita ketika mau kawin, kita jual akidah, pindah agama. Ketika jabatan, kita tukar agama. Ketika dapat harta, kita keluar dari Islam. Agama kayak baju, senang kita pakai. Ketika tidak senang, kita lepas. Ini yang perlu kita garis bawahi fenomena daripada masyidah. Lalu kaum muslimin, yang dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi itu? Yaitu ada orang yang berbentuk seperti binatang. Akan tapi kepalanya ada yang berbentuk seperti binatang, babi, anjing dan segala macam. Wahai Jibril, siapakah yang mereka itu? Kok kenapa berbentuk seperti binatang yang luar biasa haram? Mereka lah Rasulullah yang suka memakan makanan haram. Mereka lah yang suka menyuap. Mereka lah yang suka KKN. Ketika menjadi caleg atau mereka menjadi pejabat segala macam, sogok sana sogok sini. Ketika menjadi PNS mereka menyogok 40 juta. Sekarang mereka tak ubahnya seperti orang-orang yang berkepala daripada hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kisah-kisah Rasulullah yang dilihat, akan tapi keterbatasan waktu. Setelah itu Rasulullah naik lagi berjumpa di langit yang pertama dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu langit kedua Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Langit keempat dengan Nabi Idris. Langit kelima dengan Nabi Harun. Langit keenam dengan Nabi Musa. Langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Berada di yaitu Baitul Ma'mur, suatu masjid yang ada di situ dekat Sidratul Muntaha, yang ketika masjid itu 70.000 malaikat yang beribadah setiap hari di situ. Setelah beribadah tidak boleh masuk lagi. Berapa malaikat ciptaan Allah. Habis itu Rasulullah berpisah dengan Jibril. Wahai Jibril, kenapa kamu tidak ikut saya menghadap Allah ke mustawa dan ars? Wahai Rasulullah, saya memang terbuat dari cahaya, akan tetapi itu bukan alam lagi saya. Ketika saya masuk nanti ke ars, maka tubuhku akan terbakar, kecuali tubuh yang mulia-mulia. Masya Allah, luar biasa kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah berdialog dengan Allah, maka diperintahkanlah 3 ketetapan Isra Mi'raj itu. Apa yang pertama? Yang pertama, ditetapkannya sholat, diutamakannya sholat, terjadinya perintah sholat. Yang kedua apa masalahnya? Yang kedua adalah daripada dosa syirik yang tidak terampuni. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah semua urusan diserahkan kepada manusia. Tidak pernah Allah lagi menyangkut urusan kepada apapun manusia. Mau beribadah silakan, mau jadi orang alim silakan, mau jadi orang kafir silakan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum muslimin, Rasulullah turun lagi ke langit yang ke-7, dan ketika di langit yang ke-6 Rasulullah berdialog dengan Nabi Musa. Wahai Rasulullah, apa oleh-oleh dari Allah? Oleh-oleh dari Allah lah salat 50
waktu sehari semalam 170 rakaat. Wahai Rasulullah, umatmu tidak akan pernah mampu. Umatmu lemah, umat aku aja yang kuat tidak pernah mampu melaksanakan yang namanya begitu salat luar biasa. Mintalah sama Allah keringanan lagi. 9 kali bolak-balik Rasulullah SAW. Ketika yang terakhir, ketika sudah 5 waktu, Nabi Musa bertanya lagi, berapa ya Rasulullah? 5 waktu sehari semalam. Tolong mintakan sekali lagi. Aku sudah malu, wahai Musa. Wahai abangda, aku sudah malu, tak mampu lagi aku menghadap Allah. Biarlah ini ku bawa kepada umatku. Masya Allah kaum muslimin. Apa yang dibilang Nabi Musa ternyata terbukti bagi kita. Kita bisa sholat zuhur, kita maghrib kehilangan. Kita bisa sholat maghrib, tapi isya kita kehilangan. Kita tidak pernah konsekuen. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa kepada kita. Lalu kaum muslimin, sepertiga malam Rasulullah sebelum subuh sampai di kota Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, Rasulullah menyapa orang-orang yang pulang, yang bermalam, orang-orang yang pulang dari negeri Syam ketika naik onta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab oleh orang-orang yang pulang daripada berdagang ke negeri Syam. Mereka terkejut. Kenapa Rasulullah ada di tengah malam itu? Tanpa mereka panjang pun mereka berjalan lagi menuju kota Mekah. Sampailah di pagi hari Rasulullah duduk termenung dekat rumah. Ketika itu Abu Lahab dan Abu Jahal datang dan menengok keponakannya. Kenapa kau termenung? Pasti kau telah memikirkan kehilangan daripada paman Abu Lahab dan istrimu tercinta Khadijah. Sekarang kau rasakanlah itu. Tidak ada lagi orang yang membentengimu. Sekarang kami akan memperolok-olokkanmu. Lalu Rasulullah menjawab, wahai pamanku, aku bukan memikirkan mereka. Aku tadi malam telah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah tidak menanya, tidak mengatakan sampai ke langit ketujuh. Ketika itu Abu Lahab dan Abu Jahal tidak percaya. Inilah kesempatan kita, wahai Lahab. Kita akan mengolok-ngolok yang namanya keponakan kita. Sudah berapa lama kita dipermalukan oleh mereka. Saatnya ini kita memperolok-olok mereka. Mari kita kumpulkan orang-orang Quraisy, kita kumpulkan pembesar-pembesar dan sahabat-sahabatnya, Utsman, Umar dan segala macam. Kita tanya kepada Muhammad, apakah dia betul-betul penipu? Setelah dikumpulkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, disitulah mereka bertanya, wahai Muhammad, betulnya kau sudah pergi tadi malam ke Masjidil Aqsa? Iya, saya pergi tadi malam. Ketawalah Abu Lahab dan Abu Jahal ketika itu. Dan ketika itu juga terjadilah pemikiran ketika antara keimanan dengan keyakinan. Apa betul? Ketika itu banyak orang kaum muslimin, orang-orang Quraisy yang mau masuk Islam, tapi mendengar peristiwa itu bahkan mereka lari tunggang langgang. Dan apa? Yang bisa tidak masuk akal. Bahkan ada di antara mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tidak pernah pembohong. Dia selalu jujur. Tapi apa betul dia semalam sudah ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1.500 yang ditempuh 1 bulan kalau naik onta. Masya Allah. Masih bimbang mereka. Tapi ada Abu Lahab, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan Ali mengatakan, kalau itu yang dikatakan oleh Rasulullah, kami juga sudah percaya. Kaum muslimin, Abu Lahab membantah yang luar biasa. Ini memperolokkan Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau kau memang betul berada di Masjidil Aqsa, berapa jendela Masjidil Aqsa? Berapa pohon kurma yang ada di depan Masjidil Aqsa? Pertanyaan yang luar biasa. Memang Rasulullah tadi malam berada di situ, tapi manalah Rasulullah ingat berapa jendelanya, berapa pohon kurma yang ada di depan itu. Akan tetapi Allah membuka laptopnya ketika itu di depan Rasulullah. Rasulullah cuma membaca dan melihat berapa mengira pohon kurma, mengira berapa jendela. Ditanya kepada Allah. Tercengang ketika itu Abu Lahab dan Abu Jahal. Ketika membisik, kenapa ini tahu? Wahai Lahab, jangan sampai orang Quraisy mempermalukan kita. Kita bilang aja ini sihir yang nyata. Wahai Muhammad, pertanyaan kami yang kedua, kalau sekiranya kau betul-betul berada di Masjidil Aqsa tadi malam, pasti kamu akan melihat orang-orang yang dari negeri Syam. Pasti nanti sore mereka akan datang, pasti akan berjumpa denganmu kalau kamu betul-betul semalam berada. Maha suci Allah, subhanallah. Allah pertemukan tadi malam. Betul kata Muhammad. Saya semalam melihat mereka dan saya sampaikan salam kepada mereka dan saya pun berjumpa dengan mereka dan kaki onta mereka pecah, patah karena terkejut dengan kecepatan daripada buruk itu. Oke, bahaya begitu yang namanya kemanakanku. Kalau memang betul kau semalam berada di Masjidil Aqsa, oke, kita tunggu orang-orang kafilah-kafilah yang lewat nanti malam. Apakah mereka akan ada
betul-betul melihat engkau. Bentar lagi ketika terbenam matahari mereka akan datang. Mari kita siap menunggunya. Menunggulah orang-orang Quraisy, orang Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang Utsman bin Affan. Mereka cemas, betul apa tidak dengan kejadian ini, bertanya-tanya. Dan ketika mereka melihat bayangan-bayangan orang-orang yang namanya para musafir datang, bergegaslah Abu Lahab dengan Abu Jahal mencoba mengejar bayang-bayangan itu dan menanya kepada mereka, sini kalian semua, apa tadi malam kalian melihat yang namanya Muhammad berjumpa dengan kalian? Wahai kalian, coba ngomong yang benar, jangan kalian mendusta. Lalu kafilah-kafilah itu pun mengatakan, wahai Abu Lahab dan Abu Jahal, wahai kaum muslimin semuanya, kami tadi malam berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu menyampaikan salam sampai-sampai ontah kami patah kakinya. Masya Allah kaum muslimin. Ketika itu banyak kaum muslimin yang sujud mendengar peristiwa itu. Tapi Abu Lahab dan Abu Jahal, mereka tidak ingin dipermalukan orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan apa? Ini adalah sihir yang nyata. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dulu, kalau sekarang pun kita bicarakan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada anak-anak kita, mereka tidak akan percaya. Bapak ini hanya membicarakan masalah omong kosong. Mana ada orang bisa berpetualang ke angkasa. Ini zaman sekarang yang modern. Tidak akan pernah terpecahkan peristiwa yang dasar itu kaum muslimin. Kaum muslimin, kesimpulan kita, apa yang bisa kita petik daripada peristiwa yang dasar ini? Yang pertama kaum muslimin, peristiwa Isra Mi'raj adalah intervensi Allah. Kalau Allah mau, apa yang tidak bisa? Semua punya kecepatan, punya Dia. Semua makhluk yang ada di dunia ini ada Dia. Semua yang Dia miliki adalah hak daripada Dia. Apa yang tidak bisa? Ini logika akal pikiran. Logika yang bermain, bukan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua adalah kaum muslimin, Islam adalah ilmu pengetahuan. Banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang hebat yang belajar tertarik dengan daripada ilmu pengetahuan Islam. Al-Quran surat Al-Qauni menceritakan bagaimana dahsyatnya. Bahkan Ar-Rahman ayat 33, Allah menantang untuk membuka cakrawala alam semesta ini. Pertanyaan kaum muslimin, kenapa umat Islam peristiwa indah begini tidak bisa kita membuat peristiwa-peristiwa atau belajar bagaimana menggapai kita untuk kemajuan? Kenapa harus peristiwa ini diambil oleh orang-orang NASA, orang-orang yang Amerika yang bukan Islam? Seharusnya umat Islamlah yang tampil dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, yang membuka takbir alam semesta ini. Fisika, kimia dan segala macam anak-anak didik kita ini. Disinilah kaum muslimin kelemahan umat Islam. Padahal Allah menyuruh dan Rasulnya umat Islam supaya belajar. Iqra, surat pertama adalah membaca. Baca dan baca. Baca apa saja alam semesta ini. Akan tetapi kenapa kita ketinggalan dengan orang-orang lain? Yang kitab suci mereka tidak sehebat kitab suci kita. Bahkan ilmu pengetahuan Al-Quran dicuri oleh mereka. Tapi kita tidak berdaya. Semua ada dalam Islam kaum muslimin. Kuncinya kaum muslimin, umat Islam tidak harus berleha-leha. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita ingin umat Islam menggapai dengan pendidikan. Ajarlah anak-anak untuk bersekolah setinggi-tingginya. Kuliahkanlah mereka. Alam kita tidak sama dengan alam mereka. Insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang baik. Menjadi menteri, menjadi profesor, menjadi presiden. Kalaulah menterinya orang-orang yang beriman, orang-orang dari pondok pesantren, anak-anak didik kita, mereka tidak akan membenci agama Islam. Akan tapi kalau kita mendidik mereka dengan sekuler, kita biarkan, kita lepaskan mereka, tidak kita didik dengan agama, mau jadi apa terserah, mereka akan diambil oleh orang sekuler. Kalaupun mereka menjadi pejabat-pejabat yang anti kepada agama Islam, kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.